Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada para peserta dan narasumber kuliah pakar. Perkenalkan, nama saya Oktariani Hasana, selaku pembawa acara pada hari ini. Yang terhormat, Ketua Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu, Ibu Yeti Purnama, SST MKep. Yang kami hormati, narasumber pada hari ini, Ibu Fitriani MKep, dan seluruh peserta kuliah pakar pada hari ini. Marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Dialah kita bisa mengikuti kuliah pakar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Tepatnya Sabtu 23 April 2022. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Adapun tema dari kuliah pakar pada hari ini, yaitu pencegahan dan penanganan stunting di komunitas. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi kepada Saudari Maya Lorenza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil
والراسخون في العلم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Maya Lorenza. Dan itulah tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudari Amelia Zalisti. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memimpin doa pada acara ini. Bagi yang muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu bersimpuh di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu. Karena pada hari ini kami semua berkumpul dalam rangka kegiatan Papa yang diselenggarakan oleh Prodi D3 Kebidanan tahun 2022. Semoga acara ini Kau berkahi dan Kau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa mengikuti syariat Rasul-Mu. Kumpulkan kami kelak di alam akhirat dalam himpunan Rasul-Mu, dan masuklah kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, perkuatkanlah tali persaudaraan dan silaturahmi di antara kami. Hindarkan kami dari fitnah dan cobaan. Selamatkanlah kami dan seluruh bangsa kami dari bencana, fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, berikanlah para bapak ibu dosen di Universitas Bengkulu petunjuk dan perlindungan, serta limpahkanlah rahmat dan hidayahnya pada bapak ibu dosen di Universitas Bengkulu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para ibu dosen kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami, serta tempatlah mereka dalam naungan ampunan dan surga-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Amelia Zalisti. Dan itulah tadi pembacaan doa. Semoga kita semua dipermudah dalam menangkap pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi D3 Kebidanan FMIPA Universitas Bengkulu.
sekaligus membuka acara kuliah pakar pada hari ini kepada Ibu Yeti Purnama, SST MKEP. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmaria, semangat ya. Terima kasih Bu As. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada pagi hari ini ya, seorang wanita hebat dari jauh ini, dari kota Biren, Aceh ya, Ibu Fitriani, Magister Kebidanan. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini, sudah sempat menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Bu Pit, selamat pagi Bu Pit. Ya, selamat pagi Bu Yeti. Iya. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Panitia dalam hal ini Ibu Destriani MKEP, Ibu-ibu dosen dan teknik Prodi D3 Kebidanan Fakultas MIPA Universitas Bengkulu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom kita pada pagi hari ini ya. Ketua Himpunan Mahasiswa Kebidanan dan seluruh panitia yang sudah sibuk menyiapkan acara kuliah pakar ini dari kemarin, sudah sibuk menghubungi narasumber ya, dan sibuk dan menyiapkan semua kegiatan pada pagi hari ini. Serta tidak lupa yang saya banggakan seluruh mahasiswa Prodi D3 Kebidanan yang pada hari ini sempat hadir ya, tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di ruang Zoom meeting ini ya, karena masih keterbatasan COVID ya, masih dalam era new normal, kita belum diizinkan untuk tatap muka secara offline. Insya Allah lain kali Bu Pit akan kita undang ke Bengkulu secara offline ya Bu Pit ya. Ya, insya Allah ditunggu Bu Yeti. Ya. Nah, berkat rahmatnya dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan ya untuk mengikuti kuliah pakar dengan tema pencegahan dan penanganan stunting di komunitas. Di mana kita ketahui bahwa stunting ini merupakan isu nasional yang harus menjadi perhatian dan kita sebagai tenaga kesehatan harus ikut berpartisipasi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, bagaimana nanti kita mengetahui pencegahan dan bagaimana penanganan stunting nanti di komunitas akan dibahas, akan dikupas habis oleh Bu Pit ini nanti ya Bu Pit ya. Mohon bantuan Bu Pit untuk membagikan ilmu-ilmunya karena beliau ini salah satu pakar di bidang stunting ya. Kemudian untuk itu nanti seluruh mahasiswa atau seluruh peserta pada kuliah pakar pada pagi hari ini boleh menanyakan kepada Bu Pit, menanyakan apa saja kira-kira yang ingin diketahui, pencegahannya dari mana ke mana, penanganannya bagaimana. Nah, akan kita bahas bersama nanti, silakan ya, tanya ke beliau ya, karena memang beliau ini pakar di bidang stunting tadi ya. Baik, Ibu narasumber yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa peserta kuliah pakar kita pada pagi hari ini itu berjumlah lebih kurang 140 orang, yang terdiri dari dosen, kemudian teknik, dan mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2. Mohon maaf Bu Pit, mahasiswa tingkat 3 belum bisa ikut karena sedang dinas di Rumah Sakit M. Yunus ya, mereka sedang menyelesaikan ujian praktek klinik kebidanan 3 di M. Yunus. Baik, untuk persingkat waktu saya langsung saja untuk membuka acara ini. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah pakar dengan tema pencegahan dan penanganan stunting, saya buka secara resmi. Oke, baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeti Purnama, SST MKEP, dan kepada teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan video karena kita akan mengambil dokumentasi kepada Ibu Yeti Purnama, SST MKEP. Boleh dikomando dari MC ya. Baik Bunda. Untuk di slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3.
Untuk di slide kedua, 1, 2, 3. Di slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya di slide keempat, 1, 2, 3. Di slide kelima, 1, 2, 3. Dan di slide ke-6, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada Bunda. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Saudari Rahma Novita. Selaku moderator, kepada Saudari Rahma Novita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Okta selaku MC pada pagi ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa hadirin yang hadir pada kuliah perkara hari ini. Yang terhormat Bunda Yeti Purnama SST MPU selaku Ketua Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Bunda-bunda dosen Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Serta narasumber kita pada hari ini, Bunda Fitriani MPU. Selamat pagi Bunda. Terima kasih Bun sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kuliah pakar hari ini. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor, baik perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk kepada permasalahan kesehatan. Masalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau sekitar 5,33 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut masih tinggi jika kita bandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Lalu, bagaimana cara penanganan dan pencegahan stunting di komunitas? Marilah kita simak paparan dari pemateri kita, Bunda Fitriani MPU. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya menyampaikan CV singkat dari Bunda. Bunda Fitriani adalah pejabat fungsional nutrisionis muda pada bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Biren. Bunda lahir di Biren tanggal 29 Agustus 1978. Kini Bunda tinggal di Desa Biren, Nauna Sablang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Riwayat pendidikan, Bunda bersekolah di SD Negeri Nomor 9 Biren, lulus tahun 1990
Selanjutnya Bunda melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Biren tahun lulus 1993. Dan Bunda melanjutkan program pendidikan bidan di SPK Muhammadiyah tahun lulus 1996. Selanjutnya Bunda melanjutkan pendidikan di D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun lulus tahun 2006. Selanjutnya Bunda juga melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan di Stikes Darussalam Loksemawe tahun lulus tahun 2009. Dan Bunda melanjutkan S2 Kebidanan di Universitas Pajajaran Bandung tahun lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan, Bunda pernah menjadi bidan PTT pada tahun 1996 sampai 2008. Bunda juga pernah menjadi bidan pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Juang, Kabupaten Biren tahun 2008 sampai tahun 2011. Bunda juga pernah menjadi pengelola program anak Dinas Kesehatan Kabupaten Biren tahun 2011 sampai 2018. Bunda pernah menjadi kasih kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Biren tahun 2018 sampai tahun 2021. Dan kini Bunda menjabat sebagai pejabat fungsional nutrisionis muda pada bidang kesehatan masyarakat mulai Januari 2022 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi, Bunda pernah menjabat sebagai Ketua IBI Ranting Kota Juang tahun 2010 sampai tahun 2011. Selanjutnya, Bunda pernah menjadi anggota pengurus cabang IBI Kabupaten Biren dari 2011 sampai 2018. Dan Bunda pernah menjadi anggota pengurus cabang IBI Kabupaten Biren dari 2018 sampai sekarang. Pengalaman, Bunda pernah menjadi pemakalah dan penulis prosiding di seminar ilmiah dengan judul Penanganan Pendarahan Postpartum dengan Tampon Kondom Kateter pada International Conference for Midwife, the Role of Master of Midwifery in Developing Education and Midwifery Service di Bandung. Bunda pernah menjadi penulis buku asuhan Nifas berbasis bukti bersama tim Magister Kebidanan Universitas Pajajaran Angkatan 14. Bunda pernah menjadi pelatih di pusat pelatihan klinik primer di Kabupaten Biren. Dan Bunda pernah menjadi pelatih program kerjasama antara puskesmas unit transfusi darah dan rumah sakit dalam pengelolaan darah untuk menurunkan angka kematian ini. Teman-teman, itulah CV singkat dari Bunda. Jika kita simak bersama, Masya Allah, Bunda banyak sekali pengalamannya. Mohon izin Bunda, sebelumnya saya ingatkan pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi 15 menit. Dan kepada teman-teman peserta kuliah pada hari ini, kembali menyimak paparan materi, mohon membuat rangkuman materi pada kegiatan ini yang pada akhir acara nanti akan dikumpulkan melalui link yang sudah disiapkan oleh panitia. Kepada Bunda Fitri, waktu dan Zoom kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Jelas Bu Fit. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah masih bisa bertemu via online. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Kebidanan Universitas Bengkulu, Ibu Yeti Purnama SST MKep. Beliau adalah
teman seperjuangan, teman seangkatan dulu pada saat kami sama-sama masih kuliah di Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung. Juga penghormatan saya kepada Ibu dosen, tendik, dan yang saya sayangi seluruh mahasiswa tingkat 1 dan 2 yang mengikuti kuliah pakar pada hari ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan sharing tentang pencegahan dan penanganan stunting di komunitas. Tentunya adik-adik mahasiswa ya telah mempelajari juga tentang asuhan kebidanan komunitas yang merupakan salah satu materi penting ataupun mata kuliah yang harus dipenuhi selama menempuh pendidikan kebidanan. Jadi pada hari ini kita akan secara spesifik ya mengulas tentang bagaimana mencegah dan menangani stunting. Sebagaimana kita ketahui bahwa stunting ini merupakan masalah nasional seperti yang disampaikan Ibu Yeti pada saat sambutan tadi. Jadi untuk stunting itu merupakan suatu program prioritas ya selain program penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Karena ada 3 mayor project ya dari pemerintah untuk pembangunan kesehatan yang harus segera diselesaikan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana untuk menurunkan stunting. Karena stunting ini dampaknya dapat mempengaruhi sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Baik, kita langsung saja ya untuk melihat sebenarnya konsep stunting itu seperti apa. Bisa minta tolong untuk di slideshow. Slide-nya. Izin benar masih dicita-cita oleh panitia. Baik. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Belum mau jalan ya slide-nya? Bu Fit, mohon izin, kayaknya ada kendala di panitia. Nah, ini Iya. jalan. Sudah bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana konsep sebenarnya tentang stunting ini. Jadi, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya anak akibat kekurangan gizi kronis, kemudian infeksi berulang yang dapat kita lihat dengan panjang badan atau tinggi badan anak berada di bawah standarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang stunting, bukan hanya masalah
pendek saja, tetapi juga perkembangan anak juga harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau misalnya untuk kita mengidentifikasi anak itu apakah stunting atau tidak, itu kita harus melihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Sepertinya masalah lagi ya slide-nya. Atau dari saya aja? Satunya bisa boleh saja Bun ya. Bunda Boleh. Ya, saya aja yang share screen-nya. Ya, oke baik. Jadi untuk stunting ini, ya, faktor yang mempengaruhinya itu bisa disebabkan oleh faktor tidak langsung, kemudian faktor antara dan faktor langsung. Faktor tidak langsungnya itu adalah faktor kemiskinan, kemudian pendidikan, sosial, ekonomi, dan sanitasi. Nah, kemudian untuk intermediate-nya itu adalah jarak anak. Nah, jarak anak kurang dari 2 tahun, jumlah anak ya lebih dari 3, kemudian umur ibu kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun. Kemudian faktor langsungnya adalah pelayanan kesehatan. Di sini adalah bagaimana dengan akses dari ibu hamil, kemudian akses dari balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian kualitas dari provider atau petugas, kemudian penyakit penyerta, ya misalnya pada anak yang mengalami diare, ya anak yang mengalami pneumonia misalnya. Nah ini akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian nutrisinya, ini terkait masalah gizi, juga masalah ASI. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini untuk hal yang mempengaruhi stunting itu juga sama halnya terhadap faktor yang mempengaruhi kematian ibu dan kematian bayi, karena ini saling berkaitan. Ketika stunting ini bisa teratasi secara tidak langsung, AKI dan AKB juga akan dapat diturunkan. Nah, jadi ini saling berkaitan. Untuk itu, maka di setiap kehamilan harus direncanakan dengan baik supaya nanti bayi yang dilahirkan ya dapat lahir dengan bayi yang sehat dan nanti waktu dia besar bisa menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian kita lihat untuk dampak masalah gizi di tingkat individu dan keluarga. Nah, ini salah satu merupakan dampak akibat dari stunting. Itu kita lihat bahwa masalah gizi pada masa janin dan usia dini. Nah, di sini terjadi gangguan perkembangan pada otak sehingga mempengaruhi kemampuan kognitif. Kalau kemampuan kognitifnya kurang, itu akan mempengaruhi pada tingkat pendidikan. Kemudian terjadi gangguan pertumbuhan atau IUGR, intrauterine growth retardation, ataupun pertumbuhan janin terhambat. Nah, ini bisa mengakibatkan bayi nanti lahir dengan kondisi stunting. Kemudian ketika bayi dengan stunting, ya ini tidak diintervensi dari awal. Nah, ketika nanti dia menjadi seorang calon ibu, ibu tersebut kondisinya ya itu pendek, kemudian berat badan ibu juga pada prahamilnya itu rendah ya. Jadi kondisi ibunya ini betul-betul tidak sehat. Nah, ketika nanti ibunya ini menikah, kemudian dia hamil, nah ini kondisi ibu memang tidak siap sebenarnya untuk reproduksi. Kemudian kita lihat untuk gangguan perkembangan organ tubuh. Nah, ini dampak akibat dari stunting ini adalah
terjadinya penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, ya, kemudian diabetes, obesitas, kemudian dengan penyakit jantung dan stroke. Nah, ketika banyak yang mengalami penyakit-penyakit dengan hipertensi, diabetes, obesitas, ataupun stroke. Nah, ini nanti biaya pengobatan juga akan meningkat di tingkat rumah tangga. Kemudian beban negara juga akan bertambah. Nah, ketika yang stunting ini ya, dia tumbuh nanti besar, kualitas pendidikannya rendah, pendapatan keluarga rendah, kemudian ketahanan pangan di rumah tangganya buruk, kondisi ibu juga bila hamil dengan kurang energi kronis, ibunya anemia, ya. Kemudian pada saat setelah melahirkan, pengasuhan anak tidak optimal, anak mudah sakit. Nah, ini juga kalau anak sakit, biaya untuk rumah tangga untuk pengobatan juga ini akan makin meningkat. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah memutus mata rantai bagaimana stunting ini supaya bisa tereliminasi. Kemudian kita lihat di sini bahwa dalam penanganan stunting penting sekali untuk pendekatan continuum of care life cycle. Nah, di sini kita lihat ya berbagai permasalahan pada titik kritis ya dalam siklus hidup. Jadi penanganannya itu harus kita lakukan penanganan dari hulu dulu, baru nanti sampai ke hilir, supaya penanganannya itu menjadi lebih maksimal dan optimal. Di sini kita lihat masalah-masalah yang terjadi pada setiap titik kehidupan. Nah, seperti pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. Nah, di sini kita di Indonesia angka kematian ibu masih tinggi ya. Kemudian dengan wanita usia subur dengan bumil cake-nya itu juga masih tinggi. Kemudian yang tidak hamil, yang cake juga sekitar 14,5%. Kemudian ibu hamil dengan anemia. Nah, ini juga sekitar 48,9%. Kemudian untuk kunjungan antenatal care. Nah, ini belum semua ibu hamil kita juga mendapat akses untuk antenatal care sesuai standar. Kemudian persalinan vaskes ya itu juga masih belum memenuhi total coverage ya, masih ada mungkin persalinan bukan di tenaga kesehatan. Kemudian konsumsi untuk tablet tambah darah pada ibu hamil ini juga masih kurang ya, belum semua ibu hamil patuh untuk minum tablet tambah darah. Kemudian pada saat bayi, nah ini juga angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi, itu berada di 24/1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal 15/1000 kelahiran hidup, kemudian cakupan untuk inisiasi menyusui dini. Nah, ini juga masih rendah, begitu juga dengan cakupan ASI eksklusif. Kemudian cakupan untuk kunjungan neonatal yang pertama sesuai standar ini juga masih rendah sekali. Kemudian anak usia 6 sampai 23 bulan makan tidak beragam. Nah, ini juga masih rendah. Jadi di sini kita lihat ya banyak masalah-masalah yang belum memenuhi sesuai standar yang kita harapkan. Kemudian pada masa balita, nah ini kasus stunting. Ini juga kita masih tinggi ya, ini harapannya nanti tahun 2024 untuk memenuhi target RPJMN, stunting bisa turun pada angka 14%. Kemudian wasting, nah ini untuk yang balita kurus, ini juga kita masih terdapat ya anak-anak balita kita dengan kurus. Nah, ini juga diharapkan nanti 2024 turun menjadi 7%. Nah, ini juga dengan balita underweight, yaitu yang buruk kurang ya, itu ada di 17,7%. Kemudian yang underweight ini juga diharapkan nanti bisa turun di 5%. Kemudian balita gemuk ada sekitar 8%, balita yang ditimbang. Nah, ini juga kita harapkan bahwa semua balita kita itu mendapat pemantauan pertumbuhan. Jadi semua balita itu dilakukan pengukuran antropometrinya. Tetapi ketika kita lihat di data, itu masih banyak balita kita yang penimbangannya itu belum dilakukan di setiap balita ya.
Jadi dari data itu kita lihat masih banyak balita yang tidak dipantau pertumbuhannya. Nah, padahal diharapkan total coverage bahwa balita semuanya harus dipantau pertumbuhan. Demikian juga untuk perkembangan. Nah, karena untuk anak balita ya, baik dari usia bayi tadi ya dari 0 sampai dengan 72 bulan itu harus dilakukan pemantauan tumbuh kembang sesuai dengan standarnya. Kemudian kita lihat pada masa anak-anak ya, itu juga kita temukan ya, misalnya pada anak prasekolah atau pada anak sekolah, itu perilaku cuci tangan dengan benar pada anak lebih besar sama dengan 10 tahun, itu berada pada 49,8%. Kemudian aktivitas fisik itu juga masih kurang, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa penting sekali aktivitas fisik itu harus dilakukan. Kemudian kurang konsumsi sayur dan buah pada anak pada usia lebih besar sampai dengan 5 tahun. Kemudian masih ada keluarga yang merokok ya di dalam rumah. Nah, ini faktor PHBS-nya juga masih kurang. Kemudian pada saat remaja putri itu juga kita temukan masih tinggi ya kehamilan pada anak usia 15 sampai 19 tahun. Kemudian banyak anak yang menikah di bawah 18 tahun. Kemudian untuk konsumsi tablet tambah darah pada remaja. Nah, ini juga masih rendah targetnya yang dicapai ya, karena seharusnya remaja putri ini harus konsumsi tablet tambah darah seminggu sekali, sebulan 4 kali, jadi sepanjang tahun mulai usia 13 sampai dengan 18 tahun harus minum tablet tambah darah karena remaja putri sudah mengalami haid ya, kemudian mudah untuk mengalami anemia. Nah, kemudian juga pada remaja putri ya status gizinya itu banyak masih ditemukan remaja putri kita dengan anemia. Selanjutnya kita lihat untuk usia reproduktif. Nah, di sini untuk kontrasepsi jangka panjang ini juga MKJP-nya masih di 23,4% ya. Kemudian masih banyak juga yang unmet need di sini. Jadi orang yang seharusnya ber-KB tetapi tidak ikut ber-KB. Nah, ini yang memang menjadi masalah ya. Ini juga yang bisa berakibat secara tidak langsung ya berdampak untuk meningkatkan kejadian stunting juga, kemudian meningkatkan AKI-AKB juga. Karena pada yang unmet need ini dia seharusnya mempersiapkan dulu kondisinya ya untuk bisa hamil lagi atau merencanakan kehamilan ataupun di sini ada yang tidak layak untuk hamil lagi misalnya di usia di atas 35 tahun atau usia masih di bawah 20 tahun. Nah, seharusnya mereka ber-KB dulu tetapi ini tidak KB. Kemudian ya masalah-masalah dari titik kritis ini, nah, kalau tidak kita tangani dengan baik ya, ini akan menimbulkan masalah kesehatan yaitu meningkatnya kasus stunting ataupun AKI-AKB. Nah, jadi intervensi yang bisa kita lakukan ya adalah pendekatan sesuai dengan siklus hidup. Nah, dimulai dari masa remaja itu dilakukan intervensi dengan melakukan penundaan usia perkawinan. Nah, jadi untuk menikah itu ya memang sekarang sudah ada undang-undang perkawinan yang baru ya tahun 2019 bahwa usia perkawinan itu minimal ya di usia 19 tahun. Nah, jadi ini memang harus kita persiapkan dengan baik remaja kita ya. Kemudian untuk peningkatan kesehatan remaja ini itu ada program pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang ada di puskesmas ya. Jadi ini dilakukan intervensi di tingkat sekolah ya, mulai dari sekolah menengah pertama, kemudian menengah atas. Kemudian juga untuk remaja yang tidak berada di bangku pendidikan,
ini juga sekarang sudah dikembangkan posyandu remaja yang ada di setiap desa. Nah, jadi remaja-remaja yang tidak sekolah itu masih bisa mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Nah, kemudian pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Nah, ini juga diberikan melalui program PKPR ini, yaitu pada remaja putri, baik yang ada di sekolah dan lewat posyandu remaja ya yang ada di setiap desa. Nah, sehingga diharapkan untuk tablet tambah darah remaja putri ini semua remaja kita mendapatkan tablet tambah darah. Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Nah, ini juga diberikan edukasi, kemudian pendidikan keterampilan hidup sehat di sini ya, baik edukasi tentang gizi, kemudian edukasi tentang kesehatan reproduksi, kemudian edukasi terhadap bagaimana kita mencegah supaya tidak terlibat narkoba misalnya ya, kemudian juga tidak merokok ya. Jadi di sini bagus sekali ya, jadi intervensi-intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi remaja. Karena remaja ini adalah titik penting di sini, karena seorang remaja nanti dia akan menjadi calon pengantin, kemudian akan menjadi seorang ibu. Kalau remajanya ini gizinya bagus, ya, reproduksinya juga sehat, nah dia juga akan nanti akan siap untuk menjalani kehamilannya. Nah, kemudian titik fokus selanjutnya adalah pada calon pengantin dan pasangan usia subur. Nah, ini untuk catin dan usia subur itu juga dilakukan pengembangan ya untuk program-program terkait dengan bimbingan pranikah, yaitu program kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Nah, ini dilakukan kerjasama antara KUA, ya, kemudian ada BKKBN dan Dinas Kesehatan, dan di sini Puskesmas, ya, dapat memberikan konseling pada individu ataupun pasangan terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian juga kita bekerja sama dengan KUA, tadi KUA juga melaksanakan bimbingan perkawinan. Kemudian di sini juga kita melakukan screening pada Catin ya atau PUS terkait dengan apakah Catin juga mengalami penyakit-penyakit penyerta ya, dan ini juga harus kita intervensi. Nah, misalnya Catin dengan hipertensi atau Catin dengan diabetes misalnya. Nah, kalau Catin ini tidak kita tangani di awal, apabila dia hamil dengan kondisi mengalami penyakit penyerta tadi, ini akan membawa komplikasi pada saat ibu hamil dan bersalin. Nah, demikian juga akan mempengaruhi pada bayi yang dilahirkan nanti. Kemudian itu juga dikembangkan gerakan untuk pekerja perempuan sehat produktif atau yang disingkat dengan GP2SP. Kemudian di sini ya pada GP2SP ini diberikan edukasi ya ataupun juga informasi-informasi penting terkait dengan kesehatan reproduksi wanita, juga masalah gizi ya, masalah fisik, supaya wanita-wanita pekerja ini juga dapat menjaga kesehatannya. Kemudian pemberian imunisasi di sini ada yang diberikan pada Catin adalah imunisasi tetanus toksoid. Nah, jadi untuk imunisasi TT itu cukup diberikan hanya 5 kali ya seumur hidup sampai di T5. Nah, jadi untuk kita tahu bahwa seorang Catin ini sudah berada di status T keberapa, jadi kita harus lakukan screening. Nah, jadi kita mulai menanyakan pada saat dulunya dia bayi,
apakah imunisasi dasarnya lengkap atau tidak. Kalau pada saat bayinya dia mendapatkan imunisasi dasar lengkap, nah, itu statusnya adalah T2. Nah, kemudian pada saat dia T3-nya kita tanyakan lagi, apakah pada saat dia sekolah dulu di sekolah dasar mendapatkan imunisasi TT, ya. Kemudian kita berapa kali kita tanyakan, kalau ada 2 kali berarti dia sudah di T4. Nah, jadi kalau dicatin, dia tinggal kita berikan TT, ya. Kemudian pada saat dia mendapatkan TT2, nah itu sudah ada kekebalan selama 3 tahun. Kemudian di T3 itu 5 tahun, kemudian T4-nya 10 tahun, T5-nya 25 tahun. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan T5 itu akan terbebas tetanus selama hidup. Terputus tadi ya, maaf. Iya, Bun. Iya, terputus tadi. Oke. Ya, sinyalnya nggak bagus. Nah, tadi sampai di mana ya terputusnya? Biar bisa saya ulang lagi. Sampai dicatin? Iya, Bunda, sampai imunisasi T5, Bun. Oh iya, oke. Nah, jadi untuk imunisasi TT ya, itu dilakukan screening ya. Jadi kalau ibu sudah mendapatkan T5, itu kekebalannya 25 tahun ya. Jadi bisa terjadi kekebalan seumur hidupnya, jadi nggak perlu diberikan TT lagi kalau sudah TT5. Nah, kemudian untuk tablet tambah darah ya, ini juga harus diberikan pada jatin. Jadi untuk tablet tambah darah ini, untuk pencegahan bisa diberikan seminggu 1 tablet, jadi sebulan 4 tablet. Nah, sedangkan pada daerah yang prevalensi anemianya mencapai di atas 40%, nah itu bisa diberikan setiap hari ya 1 tablet sampai dengan 90 hari atau 3 bulan. Nah, kemudian di sini juga dapat dilakukan konseling KB pranikah ya pada jatin, kemudian konseling gizi seimbang. Nah, di sini penting sekali kita memberikan konseling tentang gizi seimbang karena pada saat mengkonsumsi makanan ini harus diperhatikan supaya asupan gizinya cukup. Nah, jadi itu dapat kita memberikan konselingnya itu ya menggunakan edukasi melalui isi piringku, itu ada media KIE ya, media komunikasi
edukasi ya dan informasi dalam bentuk leaflet ya, yang bisa kita tunjukkan porsinya ya untuk karbohidratnya seberapa banyak, kemudian proteinnya, vitamin dan buah ya yang harus dikonsumsi. Nah, kalau dulu kan prinsipnya itu adalah 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang kita tidak menggunakan lagi prinsip 4 sehat 5 sempurna, tetapi karena gizi seimbang ini lebih bagus ya untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, karena pada gizi 4 sehat 5 sempurna itu kadang-kadang komposisinya itu tidak sesuai, apalagi kebiasaan kita ya masyarakat Indonesia itu banyak mengkonsumsi karbohidrat ya ketimbang protein ataupun sayur dan buah. Kemudian pada ibu hamil bersalin dan nifas ini juga dilakukan ya jaminan mutu antenatal care terpadu. Nah, di sini kita pastikan bahwa semua ibu hamil mendapatkan akses untuk ANC minimal 6 kali selama hamilnya. Nah, kalau dulu 4 kali selama hamil, tetapi sekarang 6 kali selama hamil, dan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil, masa bersalin, kemudian pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual. Nah, di situ dijelaskan bahwa antenatal care itu minimal 6 kali. Nah, yang dilakukan pada trimester 1 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. Nah, dan pada trimester 1 yaitu pada K1-nya itu wajib harus kontak dengan minimal dokter umum yang ada di puskesmas itu untuk dilakukan screening awal terhadap bagaimana kondisi si ibu. Kemudian sekali lagi nanti pada saat K5 itu juga wajib kontak sekali lagi dengan dokter ya, minimal dokter umum kalau memang itu tidak ada masalah yang serius ya, ataupun dengan dokter obgyn. Nah, kemudian untuk antenatal care ini pada K1 itu harus di-screening kondisi ibu ya, apakah itu status gizinya, status anemianya, penyakit penyerta ya yang dialami ibu sebelum ibu hamil ya, ini kita tanyakan. Kemudian penting sekali untuk diperiksa IMT di sini, indeks massa tubuhnya. Nah, supaya kita dapat memutuskan apakah ibu berada pada status gizi kurus, kemudian normal, overweight ya, atau berat badan lebih, ataupun obesitas. Nah, karena kalau ketemu dengan yang ibu hamil kek misalnya ya, dengan status gizi yang buruk, kemudian atau obes, nah ini harus segera ditangani dengan baik. Nah, karena ini akan mengakibatkan komplikasi pada persalinan, ibu bersalin, dan juga berdampak pada saat kelahiran bayi ataupun pada saat bayi masih dalam kandungan. Kemudian di sini juga ada program untuk rumah tunggu kelahiran. Tujuannya adalah di sini mendekatkan akses bagi ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit akses ya, sehingga pada saat ibu nanti mendekati waktu persalinannya itu bisa langsung ke Vaskes. Kemudian meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan juga konseling IMD, kemudian KB pasca persalinan. Kemudian penyediaan buku KIA, juga kelas ibu hamil. Nah, di sini untuk kelas ibu hamil penting sekali ya untuk kita tingkatkan pengetahuan ibu ya yang ada di setiap desa. Jadi kelas ibu hamil ini dilaksanakan di setiap desa. Jadi
ibu-ibu akan mendapatkan nanti materi-materi ya terkait dengan kehamilan ya ataupun persiapan persalinannya nantinya. Kemudian program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Kemudian pelayanan KB pasca persalinan. Kemudian untuk bayi dan balita ya itu dilakukan revitalisasi posyandu, kemudian penguatan kelembagaan pekerjaan posyandu, transformasi buku KIA, KMS, kemudian ini bisa kita dapatkan ya, KMS ini dalam buku KIA. Kemudian penguatan kader posyandu, kemudian PMT balita, juga simulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, imunisasi pada bayi ya, kemudian juga ada kelas ibu balita itu di setiap desa. Nah, ini juga tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan ibu-ibu ya untuk bagaimana pola asuh yang diberikan pada saat merawat ya balita. Kemudian untuk usia anak usia sekolah itu dilakukan penguatan untuk kelembagaan tim pembina UKSM-nya. Nah, juga tim pelaksana UKSM yang ada di sekolah. Kemudian juga pemberian PMTAS, jadi pemberian makanan tambahan anak sekolah, penggunaan buku rapor kesehatanku bagi anak sekolah ya, kemudian penguatan sumber daya manusia di puskesmas, kemudian imunisasi untuk anak sekolah dan penjaringan serta pemeriksaan berkala bagi anak usia sekolah. Nah, jadi kalau ini semua dilakukan dengan baik ya, jadi masalah-masalah yang terjadi pada setiap titik fokus kehidupan ini itu bisa tertangani. Nah, kemudian kita lihat untuk strategi dalam penanganan stunting ya ini diatur dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2022 ya. Di sini kita lihat untuk intervensi spesifik dan sensitif. Jadi untuk yang spesifiknya itu adalah pada masa pranikah itu adalah peningkatan cash pro, pencegahan anemia dan peningkatan gizi pada 3 bulan sebelum menikah. Nah, karena untuk persiapan sel ovum tadi itu membutuhkan waktu 90 hari atau 3 bulan. Nah, kalau untuk sperma ya itu membutuhkan waktu sekitar 73 sampai 75 hari. Nah, kemudian screening pembekalan kesehatan reproduksi, kemudian pada masa hamil juga ini dilakukan deteksi anemia, kemudian deteksi untuk pertumbuhan janin yang terhambat, kemudian deteksi bumil resti ya, dilakukan pemantauan, kemudian pelayanan antenatal care yang adekuat dan sesuai standar. Kemudian nutrisi vitamin bagi ibu hamil, termasuk tablet tambah darah ibu hamil ya, minimal 90 tablet selama hamil. Kemudian diberikan KIE terkait perencanaan KB pasca salin nanti setelah ibu bersalin dan kesehatan reproduksi. Kemudian pada masa interval, nah ini pada PUS ya, bisa diberikan juga edukasi terkait dengan program KB pasca salin, kemudian metode amenorrhea laktasi, kemudian untuk bina keluarga balita atau baduta ya, dilakukan pembinaan di tingkat keluarga ketika misalnya ditemukan anak dengan masalah dengan ada delay ya di perkembangannya. Nah, itu dilakukan pembinaan bagi keluarganya ya bagaimana cara melakukan simulasi pada anak. Kemudian PMT bagi kasus stunting ya, kemudian pemberian makanan tambahan ini ya harus kita perhatikan dengan benar ya, dan harus kita deteksi apakah anak ini benar stunting atau tidak. Nah, karena tidak semua anak dengan yang stunting ya, tapi dia tidak kurus, itu kalau diberikan PMT terus ya, itu akan mengakibatkan dia tanpa gemuk dan pendek. Nah, jadi ini juga harus kita evaluasi dengan baik. Kemudian bantuan bagi keluarga resiko tinggi stunting. Nah, kemudian untuk yang sensitifnya itu dilakukan ya bagaimana untuk sanitasi dan air bersihnya. Kemudian juga pendidikan bagi anak usia dini. Selanjutnya untuk
target yang diharapkan untuk percepatan penurunan stunting itu juga sudah diatur dalam Perpres 72 tahun 2021 ya. Ada layanan intervensi spesifik itu 9 indikator, kemudian yang sensitifnya itu ada 11 indikator. Nah, yang spesifiknya itu adalah persentase ibu hamil kurang energi kronis yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Kemudian persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan, kemudian remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah, kemudian persentase bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif, persentase bayi anak usia 6 sampai 23 bulan mendapat makanan pendamping dan air susu ibu, kemudian persentase anak berusia di bawah 5 tahun dengan gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, kemudian persentase anak berusia di bawah 5 tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya adalah persentase anak berusia di bawah 5 tahun dengan gizi kurang dan mendapatkan tambahan asupan gizi. Dan persentase balita yang memperoleh imunisasi lengkap. Nah, dan ini menjadi indikator yang harus ditangani atau dalam kesehatan. Dan untuk yang sensitif itu adalah persentase pelayanan keluarga berencana ya untuk KB pasca salin. Kemudian cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pranikah. Kemudian persentase kehamilan yang tidak diinginkan, persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak di lokasi prioritas. Nah, ini adalah tugasnya dari Kemen PUPR ya. Kemudian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak juga ini adalah tugasnya dari Kemen PUPR. Nah, sedangkan KB tadi dan PUS memeriksa kesehatan dan kehamilan tidak diinginkan ini menjadi wewenangnya. Kemudian stunting untuk memperoleh pendampingan ini menjadi wewenangnya BKKBN. Untuk dan sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang stunting di lokasi prioritas, ini juga masuk intervensi sensitif ya, dan cakupan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 40% penduduk berpendapatan rendah, ini adalah menjadi kewajibannya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat ya, ini dari Kemensos. Kemudian jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan, ini adalah juga wewenangnya dari Kementerian Sosial. Nah, jadi semua indikator ini ya menjadi indikator yang harus terpenuhi dalam intervensi penanganan stunting terintegrasi. Nah, selanjutnya kita lihat ya dalam Perpres 72 untuk penanganan intervensi stunting itu diatur tim ya untuk penanganan stunting mulai dari tingkat pusat ya. Jadi yang tingkat pusat tentunya adalah di sini Wapres ya. Kemudian juga ada kementerian dan lembaga yang lainnya. Kemudian juga diatur tim untuk percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi. Di sini ketuanya adalah gubernur bersama timnya. Kemudian di tingkat kabupaten itu ketuanya adalah bupati atau wali kota. Nah, di tingkat kecamatan, nah ini juga ketuanya adalah camat ya. Tim pengarahnya itu adalah tim percepatan penurunan stunting kabupaten. Jadi di sini di tingkat kecamatan juga harus ada tim khusus ya dalam penanganan stunting ini. Kemudian untuk tingkat desa atau kelurahan, nah ini timnya adalah ketua TP PKK atau istri dari kepala desa, ini biasanya ketua PKK-nya. Nah, jadi wakil ketuanya adalah sekretaris desa, kemudian sekretarisnya adalah di sini ada pembantu penyuluh keluarga berencana desa atau PPKBD. Nah, kemudian untuk koordinator lapangan tim pendamping keluarga di tingkat desa itu ada 3 orang atau 3 unsur ya, yang terdiri dari bidan yang ada di desa, kemudian penyuluh KB atau PLKB, dan juga unsur dari PKK. Kemudian koordinasi lapangan pengelolaan data itu adalah kader pembangunan manusia. Jadi di desa itu juga ada kader yang namanya KPM yang bertugas melakukan
advokasi, kemudian juga koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Kemudian juga sub PPKBD dan koordinator posyandu. Nah, jadi tim pendamping di tingkat desa ini nantinya yang akan melakukan pendampingan ya di tingkat keluarga pada kelompok-kelompok yang beresiko. Nah, dengan adanya tim ini akan memudahkan pada saat kita melakukan kegiatan untuk intervensi. Nah, pencegahan stunting di tingkat desa, hal pertama yang dilakukan adalah kita lakukan advokasi untuk konvergensi pencegahan stunting. Nah, jadi KPM tadi yang tugasnya untuk melakukan koordinasi dan advokasi, mereka mempunyai suatu aplikasi ya yang namanya Electronic Human Development Worker atau disingkat dengan EHDW. Jadi di sini mereka nanti akan menginput ya data-data terkait dengan sasaran yang ada di desa, kemudian capaian target indikator juga. Kemudian tindakan untuk promotif dan preventif dalam pencegahan stunting melalui rumah desa sehat, kemudian peningkatan layanan kesehatan untuk peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, ya ini bisa dilakukan melalui posyandu, ya kelas ibu hamil, kelas ibu balita, atau pendampingan keluarga. Kemudian air sanitasi. Nah, karena air bersih dan sanitasi ini juga merupakan tadi intervensi sensitif ya, ini yang kalau tidak diatasi ini juga bisa mengakibatkan kelompok yang berisiko tadi ya mengalami masalah ya dengan penyakit-penyakit infeksi nantinya. Kemudian perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. Jadi harus dipastikan bahwa setiap keluarga yang berisiko tadi memiliki akses untuk kesehatannya atau memiliki kartu BPJS. Kemudian pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini, yaitu di PAUD dan Bina Keluarga Balita. Nah, kemudian upaya pencegahan perkawinan anak, kemudian pendayagunaan untuk pemanfaatan pekarangan, ya, baik itu pekarangan individu ya di setiap rumah ataupun di kebun ya, kebun desa, pekerjaan misalnya menanam di sini ada kebun gizi misalnya, ataupun toga, ataupun memelihara ternak ataupun ikan ya di kolam. Nah, sehingga ibu-ibu hamil ataupun sasaran kita tadi ya, gizinya itu tercukupi. Nah, apalagi masyarakat dengan sosial ekonominya yang rendah tadi ya, kalau ada pemanfaatan pekarangan yang seperti ini itu sangat bermanfaat ya. Kemudian kalau memang itu nanti berlebih, itu bisa menambah income keluarganya ya. Kemudian peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kemudian kader posyandu dan pendidik PAUD. Ini juga dilakukan secara berkesinambungan ya. Kemudian pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu dan kader PAUD yang ada di desa. Nah, ini semua sudah diatur ya dalam peraturan Kementerian Desa, kemudian juga diperkuat itu dengan peraturan gubernur, peraturan bupati ya, dan juga nanti peraturan di tingkat kampung oleh kepala desanya. Kemudian nah, selanjutnya kita lihat ya, setelah kita lakukan pembentukan tim tadinya, kita harus kumpulkan data. Ya, kita harus ada baseline data untuk keluarga berisiko stunting. Jadi data kita kumpulkan itu dikenal dengan data pendataan keluarga. Itu dilakukan update pemutakhirannya setiap tahun. Nah, dimulai dari data jumlah penduduk, data sasaran ya, pasangan usia subur, kemudian jumlah keluarga, kemudian juga jumlah kemudian balitanya. Jadi itu kita harus kumpulkan data awal dulu. Kemudian pada saat
ini pada Jatim ya, pada 3 bulan sebelum menikah, itu dilakukan screening. Jadi ada satu aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil atau yang disingkat dengan LCMIL. Nah, dari LCMIL ini dikasih timnya ya, data-data Jatimnya, kemudian data screening tentang status gizinya, kemudian screening kesehatannya, ini dilakukan pada Jatim wanita dan laki-laki. Nah, nanti pada saat dilakukan screening itu akan dikeluarkan sertifikat apakah layak hamil atau tidak. Nah, yang tidak layak hamil akan dilakukan pendampingan ketat. Nah, kemudian di sini juga pada usia anak balita ya, itu ada pemantauan atau surveillance melalui aplikasi pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau dikenal dengan EPP GBM. Jadi dalam EPP GBM ini itu semua data balita, kemudian ibu hamil, itu harus terinput di EPP GBM. Kemudian itu setiap bulan harus dilakukan update terhadap pertumbuhan dan perkembangan ya, juga dengan kondisi ibu hamilnya. Nah, kemudian di EPP GBM ini itu nanti akan dievaluasi faktor-faktor determinannya. Nah, sehingga nanti ini kita bisa mendapatkan kita analisis ya, karena dalam EPP GBM itu nanti ada pengingatnya ya dalam bentuk lonceng nanti dia jumlah yang bermasalah atau beresiko tadi, misalnya yang stunting itu dapat klik nanti di situ, itu langsung terlihat jumlah angkanya. Kita akan temukan name by nanti anak dengan stunting. Begitu juga dengan yang underweight, wasting atau bumil cake. Kemudian ketersediaan data yang untuk pendukung lainnya ya pada 0-23 bulan itu adalah data kait dengan berat badan rendah kurang dari 2.500 gram, kemudian data panjang badan anak kurang dari 48 cm, kemudian usia 0-6 bulan menerima ASI eksklusif, kemudian 6-23 bulan mendapatkan MPASI dengan diari kronis, kemudian dengan gizi kurang, gizi buruk, kemudian yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kemudian yang diukur berat badannya atau tinggi badan sesuai standar, dan jumlah yang dipantau perkembangannya sesuai standar. Demikian juga untuk yang 24-59 bulan. Nah, itu juga dikumpulkan data anak yang mengalami diari kronis, gizi kurang, gizi buruk, kemudian yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar, dan dipantau perkembangannya. Nah, kemudian diberikan intervensi atau pelayanan, atau yang ada masalah dilakukan rujukan. Nah, jadi persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan, jadi termasuk pada yang berat badan kurang 2.500 ya, yang sesuai sasaran tadi. Jadi setiap yang mengalami resiko di sini itu dilakukan pendampingan ya atau intervensi. Kalau memang ada yang diputuskan untuk dirujuk, nah itu harus dirujuk ke Vaskes tingkat lanjut. Nah, kemudian untuk yang 24-59 bulan juga sama ya. Ketika ditemukan tadi pada saat pendataan ada sasaran ya yang bermasalah, ini harus dilakukan intervensi. Selanjutnya kita lihat langkah penanganan stunting. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi pada anak akibat penyakit. Nah, ini yang dilakukan adalah surveillance gizi dan penemuan dan penanganan kasus. Nah, karena surveillance gizi ini sangat penting ya kita untuk mendeteksi jumlah sasaran yang bermasalah. Kemudian dalam melakukan surveillance gizi itu dapat dilakukan pengumpulan data, pengolahan analisis data, dan penyampaian informasi. Kemudian dilakukan ya bisa dilakukan di Posyandu ya surveillance gizi ini, atau di Vaskes pelayanan kesehatan ataupun sumber lainnya.
Jadi dilakukan di situ nanti pemantauan pertumbuhan perkembangan, pemantauan status gizi, pelaporan hasil penemuan kasus, survei, ataupun kegiatan lainnya yang bisa mendukung atau pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Kemudian untuk penemuan kasus itu dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang dirujuk ya, baik itu terkait pertumbuhan perkembangan dari posyandu ke puskesmas untuk dilakukan tes konfirmasi. Jadi di tingkat posyandu itu atau di desa itu hanya dilakukan deteksi dini atau screening. Nah, ketika kita temukan pada saat screening ada yang bermasalah ya, itu harus dilakukan tes konfirmasi ya yang ada di puskesmas, dilakukan oleh petugas puskesmas. Kemudian pemeriksaan pasien yang datang ke Vaskes pelayanan kesehatan. Selanjutnya nanti ditegakkan diagnosa ya, baik oleh dokter yang ada di puskesmas ataupun oleh dokter spesialis anak. Kemudian kita lihat ini adalah tata laksana ya dalam kelainan tumbuh kembang anak. Ini adalah alur yang harus kita jalankan ya, dimulai dengan surveillance tadi, yaitu tujuannya mengenal adanya tanda dan gejala dini pada populasi anak sehat ya, dan dapat dilakukan setiap waktu. Jadi ini dapat menggunakan buku KIA ya sebagai pendekatannya, karena dalam buku KIA ini di sini kita bisa melakukan analisis terhadap pertumbuhan anak dan juga perkembangan anak. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang tua atau kader. Jadi buku KIA ini digunakan pada tingkat masyarakat ya. Jadi surveillance ini dapat menggunakan buku KIA. Kemudian ketika mendapatkan di sini masalah atau kasus atau ada orang tua yang menyampaikan ada masalah dengan tumbuh kembang anaknya, itu dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pada pra-screening ini menggunakan buku simulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Jadi ada kuesioner pra-screening perkembangan yang kita lakukan deteksi di sini terkait dengan motorik halus ya, motorik kasar, kemudian kemampuan bahasa dan kemandirian dan sosialisasi. Juga dilakukan bagaimana dengan tes daya dengarnya, tes daya lihatnya ya. Jadi dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, selanjutnya ini kita lakukan untuk mengetahui tingkat resiko pada pra-screening ini. Jadi pada populasi anak beresiko sesuai tahap usianya. Nah, jadi instrumen juga yang kita gunakan itu sudah terstandarisasi. Nah, jadi untuk screening ini bisa menggunakan Denver. Jadi tes Denver bisa digunakan untuk screening. Dalam tes Denver ini juga ya ini lebih spesifik di sini nantinya kita juga akan melihat ya terhadap ranah-ranah yang akan kita periksa di sini termasuk bagaimana dengan motorik halus, jadi motorik kasar ya, jadi ada juga untuk kemandiriannya bagaimana, sosialnya bagaimana, kemudian juga kemampuan berbahasanya. Nah, kemudian untuk deteksi ini ketika sudah selesai dilakukan sesuai tahapannya, baru dilakukan evaluasi diagnostik. Nah, tujuannya adalah di sini kita menegakkan diagnosis pasti, proses evaluasi yang komprehensif, dan juga menggunakan instrumen yang terstandarisasi. Jadi di sini pada saat melakukan diagnostik ya ini dilakukan di vaskes tingkat lanjut ya. Ini dilakukan oleh dokter spesialis anak ataupun yang berkompeten ya terhadap tumbuh kembang di sini. Jadi di sini nanti menggunakan DSM-5 ataupun disebut dengan diagnostik statistik manual mental disorder ya. Jadi selanjutnya dilakukan intervensi dini setelah didiagnosis. Nah, jadi manajemen terapinya di sini dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya juga dengan berbasis bukti ilmiah. Nah, kemudian kita lihat dalam surveillance gizi tadi ya, itu data yang kita dapatkan ya bisa dari musyawarah rencana pembangunan desa ya,
kemudian pada saat Lokakarya Mini di desa, atau pertemuan lintas program atau lintas sektor, kemudian juga forum komunikasi. Kemudian data ini kita analisis, kita olah, kemudian baru kita lakukan asesmennya. Yang dilakukan adalah pemantauan pertumbuhan, laporan kasus, laporan rutin, survei, ya. Jadi ini bisa dilakukan melalui Posyandu, kemudian data dari Posyandu itu dikirimkan ke puskesmas, ya. Nah, ini sudah bisa dilakukan secara terpadu, ya, melalui aplikasi EPPGBM tadi. Jadi bidan desa melakukan penginputan data hasil pemantauan pertumbuhan perkembangan yang dilakukan baik di Posyandu atau di PAUD, ya. Kemudian setelah dilakukan penginputan, puskesmas melakukan, di puskesmas itu ada TPG, tenaga petugas gizi, kemudian ada bidan koordinator kesehatan ibu anak. Mereka sama-sama nanti akan melakukan analisis terhadap data-data yang telah diinput tadi. Nah, kemudian data-data ini bisa diakses oleh kabupaten, kemudian provinsi sampai ke pusat. Jadi di tingkat pusat sendiri juga bisa membuka data EPPGBM ini dan bisa melihat sampai by name by address-nya. Kemudian balita yang sudah di-entry tadi, ini adalah sasaran yang di-entry, kemudian di-input datanya dalam EPPGBM, kemudian diupdate pengukuran pertumbuhan, begitu juga dengan perkembangan. Nah, setelah kita update nanti akan muncul, ya, supaya bisa kita analisis di lonceng-lonceng yang saya sampaikan tadi, ya, kita bisa deteksi di situ berapa jumlah dengan stunting, underweight, wasting ataupun bumil cake. Nah, kemudian kita juga menginput tentang determinan masalah gizi, ya, dari data yang kita dapatkan, informasi tentang kepemilikan jaminan kesehatan nasional, akses air bersih, keluarga yang merokok, riwayat cacingan, riwayat bumil cake, dan penyakit penyerta. Kemudian juga kita analisis nantinya semua faktor determinan ini, ya, pada anak yang beresiko tadi atau kelompok yang beresiko. Jadi di sini juga kita analisis cakupan indikator program terkait dengan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, kemudian vitamin A pada balita, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, juga ASI eksklusif, kemudian untuk SKDN-nya, ya, seluruh balita yang ada di desa yang mempunyai KMS yang ditimbang dan naik berat badannya. Kemudian tata laksana gizi buruk. Kemudian cakupan untuk taburia di sini adalah makanan, ya, yang telah ditambahkan atau difortifikasi dengan vitamin atau mineral. Kemudian garam beriodium. Nah, kemudian kita lihat. Nah, setelah tadi dilakukan survei, ya, kita sudah mendapatkan untuk kelompok yang beresiko tadi, kita akan melakukan pendampingan keluarga. Nah, jadi pendampingan keluarga ini dilakukan pada setiap titik kritis tadi, ya. Jadi pada calon pengantin itu tadi dilakukan screening kelayakan menikah, pendampingan ketat bagi calon yang tidak lolos screening, ya. Kemudian pada pasangan usia subur itu juga dilakukan screening kelayakan calon ibu hamil, pendampingan pelayanan kontrasepsi ataupun menunda kehamilan, kemudian promosi atau KIE terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian pada masa kehamilan itu dilakukan screening awal, ya, lewat antenatal care tadi, kemudian pendampingan selama kehamilan pada risiko stunting dan kondisi kalau memang bermasalah atau patologis, pendampingan kehamilan sehat, pendampingan janin terindikasi risiko stunting, dan deteksi dini setiap ada penyulit. Nah, kemudian pada balita 0-23 bulan itu juga dilakukan screening awal pada bayi baru lahir. Nah, misalnya tadi kita menilai berapa panjang badan saat dia lahir. Nah, kemudian berapa berat badan pada saat lahir. Nah, karena kalau misalnya berat badannya sudah di awal dengan BBLR atau panjang badannya kurang dari 48 cm. Nah, ini kalau tidak tertangani dengan baik, ya, ini akan mengakibatkan anak jatuh dalam nanti kondisi stunting, karena memang dari masa dalam kandungan itu memang sudah bermasalah, ya. Kemudian
pendampingan untuk tumbuh kembang bayi yang lahir sehat, pendampingan dan pelayanan bayi 0-3 bulan dengan risiko stunting. Kemudian pada masa nifas, ini memastikan terhadap KB pasca persalinan. Kemudian di sini ya kita pastikan setiap ibu yang baru melahirkan itu menggunakan kontrasepsi dalam 42 hari postpartumnya. Supaya nantinya tidak ada yang tiba-tiba ya ibunya begitu selesai nifas ternyata sambung lagi hamilnya. Jadi di sini harus kita kejar untuk KB pasca salinnya. Kemudian ASI eksklusif ya, imunisasi asupan gizi bagi ibu menyusui dan tidak ada komplikasi pada masa nifasnya. Kemudian memastikan kunjungan postnatal care ini berjalan sesuai dengan standar ya. Jadi ada 4 kali kunjungan pada masa nifas dan ini diintegrasikan dengan kunjungan neonatal ya. Jadi kunjungan nifas itu dimulai dari usia 6 ya, dari usia 6 jam tadi sampai dengan 48 jam atau 2 hari, kemudian 3 sampai 7 hari untuk KF2-nya, kemudian 28 hari untuk KF3, kemudian 28-42 untuk KF4. Nah, sedangkan untuk KN-nya, untuk KN1 0,6 jam, KN2-nya 6-8 jam, KN3 3 sampai 7 hari, KN4-nya di 8 sampai 28 hari. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan pada saat kita melakukan kunjungan nifas, juga kita melakukan kunjungan neonatal ya yang disebut dengan KNKF terintegrasi. Kemudian untuk balita 24 sampai 59 bulan. Nah, ini dilakukan pengasuhan ya lewat bagaimana melakukan pola asuh yang baik terhadap anaknya, kemudian dipantau tumbuh kembang balita agar optimal. Demikian juga diperhatikan asupan gizinya di sini harus cukup ya, terkait dengan bagaimana pendampingan antar pribadi dilakukan terkait juga masalah PMBA atau pemberian makan bayi dan anak. Nah, jadi dari pembahasan tadi ya, ini dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting di komunitas itu kita harus ada penguatan dulu untuk kita lakukan pembentukan timnya yang terdiri dari tim pendamping keluarga, yaitu dari bidan tadi, kemudian kader PKK dan PPKB di desa ya. Kemudian ada juga kader pembangunan manusia yang bertugas melakukan koordinasi, advokasi dan monitoring evaluasi. Kemudian kita lakukan pengumpulan data ataupun baseline datanya kita kumpulkan dulu supaya ini kita bisa identifikasi nantinya melalui surveillance yang kita lakukan siapa-siapa kelompok sasaran yang harus kita intervensi dan indikator-indikator program yang harus kita kejar. Kemudian dilakukan intervensi spesifik dan sensitif, ya, yaitu melalui pendampingan pada keluarga berisiko, kemudian komunikasi perubahan perilaku, ya, yang dilakukan komunikasi antar pribadi terkait itu pemberian makan bayi dan anak, bagaimana pola asuh, kemudian tata laksana kasus, kemudian bagaimana perilaku terhadap buang air besar sembarangan misalnya terkait sanitasi, air bersih, ya. Kemudian juga kita lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan, tanpa kita lakukan monitoring dan evaluasi, kita tidak dapat mengukur apakah intervensi yang kita lakukan ini progresnya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jadi semua intervensi penanganan dan penurunan stunting ini dilakukan secara terintegrasi dan konvergensi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa yang dikemas dalam suatu kegiatan yang saling berkesinambungan yang disebut dengan 8 aksi integrasi yang dimulai dari analisis data, ya, itu dilakukan dari setiap tingkatan baik di desa, kecamatan, kemudian kabupaten, ya, ataupun di pusat. Nah, ini kita lakukan analisis. Kemudian kita setelah melakukan analisis, kita tentukan nantinya lokus untuk intervensi kita. Nah, kita tetapkan di sini desa-desa mana yang menjadi lokus intervensi. Nah, yang beresiko stunting. Kemudian
setelah kita mendapatkan lokus, kita melakukan rencana kegiatan. Nah, di rencana kegiatan ini kita mulai membuat perencanaan, baik itu penganggaran ya dari setiap OPD yang terkait ya, baik dari tingkat kabupaten, provinsi ya atau pusat, ataupun di tingkat desa sendiri, itu melakukan perencanaan kegiatan untuk mengintervensi semua indikator layanan yang harus terpenuhi tadi. Kemudian setelah itu kita melakukan rembuk stunting. Nah, rembuk stunting ini juga dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, di sini nanti kita melakukan pemetaan untuk masalah-masalah prioritas yang harus kita selesaikan terkait indikator-indikator layanan, kemudian juga penyamaan persepsi dan bagaimana nantinya bahwa ini masuk dalam penganggaran ya dan masuk ke dalam perencanaan daerah ya sehingga ini nanti intervensinya bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian untuk aksi 4-nya, ini juga harus didukung dengan peraturan yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan peraturan tingkat desa tentang pelaksanaan intervensi penurunan stunting ini. Kemudian di sini juga dilakukan pembinaan terhadap kader pembangunan manusia ya atau KPM yang bertugas melakukan advokasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi pelaksanaan intervensi stunting di tingkat desa. Kemudian juga melakukan sistem manajemen data, kita mengevaluasi di sini kelemahan-kelemahan baik dari tingkat datanya mungkin yang masih belum secara terpadu, masih ada dualisme data, kemudian di sini juga terkait dengan perencanaan penganggaran mungkin yang masih belum sesuai. Nah, ini bisa kita perbaiki dalam sistem manajemen data ini. Kemudian pada aksi 7 itu kita lakukan pengukuran dan publikasi stunting. Jadi hasil pengukuran ini biasanya dilakukan data dari hasil survei bisa kita gunakan ataupun data laporan rutin ataupun data yang biasa digunakan adalah data pada bulan penimbangan Februari Agustus ya. Jadi yang sudah diinput dalam EPPGBM atau elektronik pencatatan pelaporan berbasis masyarakat. Jadi data ini dianalisis kemudian dilakukan publikasi itu dari tingkat desa, di kecamatan dan kabupaten. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita mengetahui perkembangan tentang intervensi penanganan stunting sudah sejauh mana sudah dilaksanakan dan keberhasilannya sudah sejauh mana sudah bisa kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah review kinerja tahunan. Nah, ini dilakukan di tingkat kabupaten untuk menilai semua kegiatan mulai dari aksi 1 sampai aksi 7 ini. Apakah sudah dilakukan sesuai dengan juknis yang ada atau terstandarisasi. Nah, sehingga pada review kinerja tahunan ini nanti kita akan mengeluarkan suatu rekomendasi-rekomendasi hal-hal yang belum terpenuhi dan ini akan kita lakukan perbaikan untuk tahun berikutnya. Nah, demikian ya paparannya tentang bagaimana untuk pencegahan penanganan stunting di komunitas baik dari segi penguatan manajemennya ya untuk melakukan intervensi maupun penanganan intervensi spesifik sensitifnya indikator apa saja yang harus kita kejar. Nah, jadi untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bunda. Teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan paparan materi Bunda tentang penanganan dan pencegahan stunting di komunitas. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi pada teman-teman peserta kuliah pakar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis di ruang chat atau bisa langsung raise hand. Baik Bunda,
Sepertinya sudah ada satu pertanyaan dari panitia. Baik kepada Mbak Okta, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah Bunda, izin bertanya Bun. Ya, baik, silakan. Bun, di dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang menganut persepsi anak makan itu yang penting kenyang, Bun, tanpa melihat nilai gizi pada makanan tersebut. Nah, pertanyaan Okta, Bun, bagaimana cara kita sebagai calon bidan menanamkan nilai-nilai menu dengan gizi seimbang agar kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi pada balita dapat mengurangi dan dapat mencegah angka stunting pada balita, Bun. Baik ya, Okta. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini memang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita ya, bahwa masyarakat kita itu kurang sekali memperhatikan tentang asupan yang harus dikonsumsi oleh anaknya. Yang penting anaknya makan, kenyang ya, itu sudah dianggap bahwa kebutuhan anaknya sudah terpenuhi, tanpa memperhatikan apakah asupan yang dikonsumsi itu memenuhi kebutuhan gizi bagi seorang anak atau tidak. Nah, jadi di sini upaya yang bisa kita lakukan adalah peningkatan untuk pengetahuan keluarga ya. Jadi untuk promosi kesehatan perlu kita tingkatkan ya, itu bisa kita lakukan promosi untuk komunikasi informasi dan edukasi atau KIE ya, apakah lewat kelas ibu yang ada di desa ya, misalnya kelas ibu balita. Jadi di setiap desa itu ada program yang harus dilakukan ya, namanya kelas ibu balita. Jadi dalam kelas ibu balita itu dibagi anak-anak per kelompok umurnya. Jadi setiap kelompok umur itu ada satu pendamping. Jadi mereka nanti akan diberikan pengetahuan ataupun edukasi terkait dengan permasalahan pada setiap kelompok umur tadi. Nah, jadi selain lewat kelas ibu balita tadi, itu juga bisa diberikan informasi ya melalui saluran informasi ya, apakah itu pengedaran brosur, leaflet, jadi sehingga bisa menjangkau ya pada seluruh masyarakat, sehingga ini juga bisa memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakatnya. Nah, artinya di sini penguatan ya, penguatan untuk sistem bagaimana kita supaya bisa kita jalankan dengan baik ya, artinya di sini program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah ya, ini bisa terpenuhi ya, seperti kelas ibu tadi. Walaupun di kenyataan di lapangan itu pelaksanaan kelas ibu tidak berjalan dengan baik, akan tetapi ini sebenarnya bisa digerakkan di tingkat desa kalau memang tadi tim yang ada di desa tadi ya ini berfungsi dengan baik. Makanya kenapa tadi intervensi penurunan stunting itu kita mulai dari pembentukan tim dulu, baru kemudian kita melakukan intervensinya. Nah, kalau tanpa ada penguatan tim, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian selain tadi kelas penyampaian informasi melalui leaflet atau saluran informasi, kita juga bisa melakukan pendampingan keluarga ya pada kelompok yang bermasalah tadi. Kita bisa melakukan kunjungan rumah, kita berikan edukasi, kemudian memberikan pendekatan bisa dengan menggunakan buku KIA. Jadi buku KIA itu bisa kita gunakan sebagai media
ya media untuk memberikan edukasi. Karena dalam buku KIA ini juga terdapat informasi-informasi penting sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jadi seperti itu, Okta. Baik Bunda, terima kasih atas penjelasannya Bun. Baik, terima kasih kepada Mbak Okta. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa langsung mengetik di room chat. Baiklah, sebelumnya izin moderator. Di sini saya Regita Tiara Cindy dari tingkat 1A ingin izin bertanya kepada Bunda. Bunda, misalkan Bunda masalah stunting yang terjadi di daerah pesisir maupun daerah pegunungan, Bunda misalkan daerah pesisir itu anak-anak banyak yang makan ikan saja tapi tidak diimbangi dengan makanan lain. Lalu juga misalkan anak yang di daerah pegunungan itu lebih banyak ke makan sayur-sayuran Bunda dan tidak diimbangi dengan makanan yang lain. Lalu Bunda bagaimana cara mengatasi masalah stunting yang dialami oleh anak-anak di daerah tersebut Bunda? Terima kasih. Mohon arahannya Bunda. Ya, baik. Terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Ya, memang untuk kejadian masalah dengan stunting ya, itu bisa terjadi baik di daerah pesisir atau pegunungan ya. Nah, ini terkait juga dengan masalah-masalah ya. Kita harus identifikasi dulu karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kejadian stunting ini. Nah, salah satunya tadi asupan gizi ya, kemudian ada juga dengan pola asuh, sanitasi air bersih atau penyakit infeksi. Nah, kalau terkait dengan asupan gizi ya, kalau kita lihat daerah pesisir. Nah, di sini di daerah pesisir pasti banyak menghasilkan ikan gitu ya, atau daerah pegunungan banyak menghasilkan sayur atau buah. Nah, tetapi di sini anak-anak juga bisa stunting. Nah, tadi konsepnya adalah untuk asupan gizi yang harus dikonsumsi itu adalah menu gizi seimbang. Yang dikatakan menu gizi seimbang di sini itu adalah harus sesuai ya komposisinya. Jadi bisa jadi tadi ketika anak-anak di pesisir ini ya karena kebiasaan atau faktor perilaku atau pola asuh orang tua tadi ya yang tidak membiasakan anaknya makan sayur misalnya, makan buah. Nah, ini menjadi suatu hal yang menyebabkan pemenuhan gizi anak tidak mencukupi. Demikian juga dengan wilayah pesisir tadi. Nah, walaupun mungkin di wilayah pegunungan ya, itu misalnya di situ memang banyak terdapat sayur buah, sedangkan ikannya mungkin agak sulit ya. Tetapi kan di sini kan bisa juga nanti diberdayakan ya ikan-ikan air tawar misalnya. Nggak harus dengan ikan yang dari laut atau di ikan-ikan yang dari wilayah pesisir tadi. Nah, intinya di sini pola asuh yang harus kita perkuat di sini pada tingkat keluarganya. Dan kemudian peningkatan pengetahuannya terkait dengan pemberian makan bayi dan anak itu seperti apa yang seharusnya. Karena untuk anak 0-6 bulan misalnya, kemudian untuk anak 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan. Nah, itu bagaimana untuk pemberian asupan makannya. Nah, ini harus dipahami oleh setiap orang tua. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, nah, jadi anak-anak ini nanti akan mengalami masalah kekurangan energi kronis. Nah, sehingga status gizinya ini akan bermasalah. Nah, jadi langkah-langkah penting tadi adalah yang harus kita lakukan penguatan pada pola asuh, kemudian peningkatan pengetahuannya, ataupun pemberdayaan tadi untuk
pangan tadi ya, kalau di pegunungan mungkin bisa diberdayakan kolam ikan ataupun ternak, di pesisir juga diberdayakan nanti dengan pemanfaatan pekarangan dengan menanam pekarangan pangan bergizi di setiap rumah. Mungkin seperti itu, Cindy. Baik Bunda, terima kasih atas arahannya Bunda. Ini ada yang raise hand, Erlinda Saputri, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan teman-teman. Waalaikumsalam. Izin Bunda, perkenalkan nama saya Elina Saputri. Di sini saya dari tingkat 1A. Di sini saya ingin bertanya Bunda, bagaimana sih menurut Bunda peran orang tua agar dapat mengurangi resiko stunting tersebut? Baiklah, terima kasih Bunda. Oke, baik. Terima kasih Erlinda Saputri. Jadi di sini peran orang tua ya dalam penanganan masalah stunting. Jadi orang tua di sini harus paham atau dia juga punya pengetahuan bagaimana tentang pola asuh anaknya ya, bagaimana cara untuk mencukupi asupan gizi anaknya, jadi dia paham. Ini hampir sama ya tentang pertanyaan tadi terkait dengan PMBA tadi, pemberian makan dan bayi dan anak, kemudian paham tentang kebutuhan bahwa anaknya perlu untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi di sini kita bisa melakukan pendampingan ya untuk keluarga supaya terjadinya perubahan perilaku di sini. Karena faktor perilaku ini menjadi sangat sulit ya ketika setiap orang tua itu tidak mau menjalankan setiap pelayanan kesehatan yang diberikan ke anaknya tadi. Misalnya anaknya setiap bulan harus dipantau pertumbuhannya, kemudian juga harus dipantau perkembangan sesuai jadwal. Nah, ini kebiasaan bahwa orang tua malas membawa anaknya ke posyandu. Nah, jadi dengan kita memberikan edukasi, ya kita sampaikan apa manfaatnya, kita sampaikan apa kerugiannya kalau misalnya orang tua tidak rajin untuk melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang anaknya ya, kemudian juga bagaimana proses asupan makan sang anak, bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Nah, ini akan berdampak yang tidak bagus pada anaknya. Nah, jadi di sini peningkatan pengetahuan itu sangat penting. Karena dengan pengetahuan yang baik ya, secara tidak langsung ini juga akan secara pelan-pelan ya orang tua tersebut akan mau untuk melakukan apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan dalam perawatan kesehatan bagi anaknya. Mungkin itu saja, Erlinda. Baiklah, terima kasih Bunda atas informasinya Bunda. Baik, teman-teman peserta kuliah pakar, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung raise hand. Kok suaranya nggak ada ya? Baik, kepada teman-teman yang lain,
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik Bunda, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, saya selaku panitia memberikan kesempatan kepada Bunda Fitriani untuk memberikan closing statement Bun kepada kami semua dan memberikan tips-tips sih Bun, gimana tetap semangat belajar di era masih pandemi gini. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya juga hari ini sangat senang sekali dapat sama-sama ya bersilaturahmi dalam kuliah pakar pada hari ini, dan untuk adik-adik mahasiswa Universitas Bengkulu ya, teruslah menggali ilmu ya, dimanapun bisa kita dapatkan informasi sehingga itu dapat menambah wawasan kita, dan teruslah berkarya ya, sehingga nantinya kita menjadi anak-anak bangsa yang bisa membanggakan bangsa kita, baik di nasional ya ataupun di internasional. Nah, demikian saja dari saya, tetap semangat ya. Semoga semua sukses terus mencetak prestasi. Saya akhiri. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas paparan materi dan pembagian pemahaman dan penjelasan Bunda kepada kami anak-anak Universitas Bengkulu. Baik teman-teman, itulah paparan materi sekaligus sesi diskusi kuliah pakar pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah membantu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak kepada narasumber, Ibu Fitriani MK, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kuliah pakar hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kami ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi D3 Kebidanan FMIPA, Ibu Yeti Purnama, SSD MKEB, serta seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara kuliah pakar hari ini. Untuk yang terakhir yaitu penutupan. Maaf, selanjutnya adalah penyerahan piagam secara virtual kepada narasumber oleh Kaprodi D3 Kebidanan kepada Ibu Yeti Purnama, SST, MKEB, dan Ibu Fitriani, MKEB, dipersilahkan. Baik Bu Fitri, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dengan ini kami dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas MIPA Universitas Bengkulu menyerahkan tanda terima kasih kami ya. Tanda bukti kalau Bu Fitri sudah memberikan materi yang sangat berharga pada hari ini. Baiklah Bu Fit, ini sertifikat penghargaan yang akan kami berikan kepada Ibu. Mohon diterima secara virtual dulu. Nanti untuk sertifikatnya akan kami kirimkan melalui Japri atau WA nanti Bu Fit. Mohon diterima Bu Fit. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeti dan semuanya dari tim Universitas Bengkulu. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk menjadi narasumber di kuliah pakar. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yeti Purnama dan Ibu Fitriani
acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum menutup acara ini, saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu, serta seluruh para peserta. Sekian, mari kita tutup bersama acara kuliah pakar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke, Bu Pit. Makasih Ya. ya, Bu. Sama-sama, makasih Bu Yeti. Jadi kangen ya, baru Iya. bisa reunian kita kalau acaranya udah selesai. Iya, benar. Bu Asmaria mana? Bu Asmaria tadi kayaknya